Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detrenggaraini Ahmad dari Prodi Keperawatan kelas D. Di sini saya akan menjelaskan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan komponen darah. Dimulai dari jantung. Jantung manusia memiliki 4 ruang. Ruang atas dikenal sebagai atrium kanan dan atrium kiri, dan ruang bawah disebut dengan ventrikal kanan dan ventrikal kiri. Darah yang kurang akan oksigen yang berada pada atrium kanan akan masuk ke ventrikal kanan melalui katup tricuspidalis. Katup tricuspidalis yaitu berfungsi memisahkan atrium kanan dengan ventrikal kanan guna membantu mengalirkan darah sedikit oksigen dari organ atrium kanan menuju ke ventrikal kanan. Kemudian darah yang berada pada ventrikal kanan masuk ke arteri pulmonalis melewati katup pulmonalis. Kemudian, apa itu arteri pulmonalis? Arteri pulmonalis yakni arteri yang tugasnya mengangkut darah yang berasal dari jantung menuju ke paru-paru. Arteri pulmonalis berfungsi mengganti kandungan karbon dioksida dengan uap air dalam darah menjadi oksigen. Lalu, apa itu katup pulmonalis? Katup pulmonalis yaitu katup pembuluh paru-paru yang mengatur aliran darah dari ventrikal kanan menuju pembuluh arteri paru-paru. Setelah itu, darah yang berada pada arteri pulmonalis keluar masuk ke paru-paru, dan di paru-paru darah melakukan pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Kemudian, darah yang sudah banyak oksigen masuk kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Vena pulmonalis yaitu vena yang membawa aliran darah mengandung oksigen dari organ paru-paru ke jantung di bagian atrium kiri. Dan darah yang masuk ke vena pulmonalis masuk ke atrium kiri. Darah yang berada pada atrium kiri masuk ke ventrikal kiri melalui katup mitral. Katup mitral yaitu berfungsi untuk membantu mengendalikan aliran darah dari atas ke ruang jantung bagian bawah. Setelah itu, darah yang berada di ventrikal kiri masuk ke aorta melalui katup aorta. Aorta adalah pembuluh darah arteri terbesar yang mengalirkan darah dari jantung dilanjutkan ke bagian cabang tubuh, dan katup aorta adalah katup yang memisahkan antara ventrikal kiri dan aorta, dan kemudian berfungsi mencegah darah di dalam tubuh mengalir pada arah yang keliru. Di aorta darah dikumpulkan. Setelah darah dikumpulkan, aorta menyebarkan semua darah yang mengandung oksigen. Darah yang sudah disebarkan masuk kembali ke jantung setelah ventrikal kiri memompa darah kaya oksigen ke arteri utama atau aorta. Lalu darah mengalir dari aorta ke arteri yang lebih besar dan lebih kecil. Kemudian masuk ke jaringan kapiler. Kapiler yaitu gabungan dari pembuluh nadi dan vena yang bercabang. Selanjutnya, di dalam jaringan kapiler, darah akan melepaskan nutrisi, oksigen, dan zat-zat penting lainnya. Melalui proses ini, darah juga mengambil karbon dioksida dan sisa hasil metabolisme tubuh dan dibawa kembali ke jantung melalui atrium kanan. Darah yang berada di atas masuk melalui pembuluh vena superior. Vena cava superior ialah vena besar yang ada dalam tubuh manusia. Vena cava superior berfungsi membawa kembali aliran darah yang mengandung karbon dioksida yang asalnya dari seluruh tubuh di bagian atas menuju ke jantung, dan darah yang berada di bagian bawah masuk melalui vena cava interior. Vena cava interior adalah vena besar dan panjang yang memiliki satu katup yang bertemu dengan atrium kanan, begitu seterusnya. Itulah penjelasan tentang proses peredaran darah pada manusia. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.